Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi penerapan filter. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Jafar Ramagatar Leftumun dengan NPM 2021 55 20 10 30. Langsung saja, apa itu filter? Untuk filter sendiri dalam konteks pengolahan gambar adalah suatu operasi atau algoritma yang diterapkan pada setiap pixel pada gambar yang menghasilkan gambar yang telah dimodifikasi dengan tujuan tertentu atau sesuai keinginan kita. Nah, filter sendiri bisa digunakan untuk mengubah karakteristik gambar seperti warna, kecerahan, ketajaman, lalu ada kejernihan dan lain-lain, serta dapat mengekstrak suatu fitur dari gambar tertentu seperti tepinya atau tekstur dari gambar tersebut. Untuk aplikasi yang saya buat ini ada 3 filter yang saya terapkan. Yang filter pertama yaitu filter blur yang digunakan sebagai proses untuk mengurangi detail atau noise dalam suatu gambar yang berfungsi sebagai menciptakan efek visual yang lebih halus atau buram. Yang kedua yaitu sharpen atau ketajaman. Sesuai dengan namanya, sharpen itu untuk meningkatkan ketajaman dari gambar tersebut. Lalu ada edge detection atau deteksi tepi yang digunakan untuk menemukan tepi dalam dari suatu gambar, yaitu perubahan tajam dari intensitas warna. Langsung saja kita ke aplikasinya. Jadi di sini saya pakai bahasa pemrograman Python. Jadi di sini saya import 3 library dari Python, yaitu CV2 yang berfungsi sebagai pengolahan gambar, lalu ada NumPy yang berfungsi sebagai modifikasi array, lalu ada Tkinter yang digunakan untuk memodifikasi UI atau tampilan dari aplikasi yang saya buat. Lalu di sini saya ada import 3 modul dari Tkinter, yaitu file dialog, message box, dan TTK. Lalu ada 2 modul dari Pil, yaitu image dan image TK. Langsung saja, yang pertama kita di fungsi untuk pembuatan aplikasinya. Jadi di sini saya buat fungsi self root sama dengan root, yaitu untuk menyimpan semua proses yang kita buat atau aplikasinya itu sendiri ke dalam variabel self root tersebut. Lalu ada self root title, yaitu judul dari aplikasinya. Lalu di sini ada beberapa hal yang akan dibuat sebagai isi dari variabelnya, sebagai isi dari aplikasinya. Jadi kita coba langsung run aja biar bisa lihat. Nah, jadi bentuk aplikasinya tuh seperti ini. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, di situ ada self root title, aplikasi penerapan filter, yaitu yang ini. Nah, lalu ada self button underscore open. Nah, itu di situ kita buat button sebagai pemilihan gambarnya. Jadi di sini ada self frame, yaitu posisi si buttonnya berarti ada di dalam variable self frame, yaitu frame yang tadi. Lalu ada teks pilih gambar sebagai informasi button tersebut. Kalau button itu untuk button memilih gambar. Lalu ada command self open image. Nah, command self open image nanti dipakai di bawah pas di fungsi-fungsi untuk setiap buttonnya. Lalu ada kita buat drop down untuk pemilihan filternya, yaitu yang ini. Nah, ini yang pertama kita buat tk string. Jadi di sini ada filter self.filter underscore var sama dengan tk.string var. Nah, itu gunanya untuk kita buat si box ini. Jadi tempat untuk kita memasukkan nilai dari filter yang kita mau itu apa. Nah, lalu ada self.filter underscore var set blur. Jadi di sini untuk di tempat si memasukkan tempat kita memilih filternya ini, untuk filter pertama yang langsung muncul itu filter blur. Nah, lalu ada self filter underscore drop down sama dengan ttk combox. Nah, di sini kita buat combox atau jadi si combox itu adalah box yang berisikan banyak variabel atau banyak pilihan. Nah, jadi di sini sama seperti yang tadi ada self frame, yaitu posisi si comboxnya ini dia ada berada di dalam frame-nya tadi. Lalu ada text variabel sama dengan self.filter underscore var. Jadi di situ artinya setiap kali kita memilih
filter apa yang mau kita pilih, dia akan kesimpan di dalam variabel self filter var ini. Nah, lalu untuk value-nya dari si self filter dropdown ini ada 3, yaitu blur, sharpen, dan edge detection. Yaitu 3 filter yang tadi kita pilih. Nah, terus selanjutnya kita buat tempat penginputan nilai intensitas, yaitu yang ini. Yang pertama kita buat labelnya untuk penandanya kalau itu tempat intensitas, yaitu misalnya yang ini, yang intensitas kedua. Lalu kita buat TK entry-nya. Nah, TK entry di sini artinya tempat kita memasukkan nilainya, yaitu yang ini. Lalu yang selanjutnya ada tombol untuk menerapkan filternya. Jadi tombol ini fungsinya untuk menerapkan filter yang telah kita pilih, terus kita memasukkan nilainya, terus kita tekan tombol ini, berarti filter yang kita pilih beserta intensitasnya akan diterapkan pada gambar yang akan kita pilih dari awal tadi. Selanjutnya ada tombol reset, yaitu untuk mengembalikan gambar yang sudah kita terapkan filternya, dia di reset kembali ke gambar awal yang masih murni. Terus ada undo. Nah, di sini undo buat kita mengembalikan proses filter yang sudah diterapkan, mengembalikan pada satu kali proses sebelumnya. Terus ada tempat untuk menampilkan gambar, yaitu kanvasnya ini yang berwarna abu-abu. Lalu ada variabel untuk menyimpan gambar. Nah, variabel menyimpan gambar ini ada self.imageNone, terus self_original_image_none, sama self_filtered_image. Terus isinya belum ada. Jadi di sini untuk 3 variabel tempat penyimpanan gambar ini kenapa masih kosong? Karena ketiga variabel ini bakal diisi sama gambar-gambar yang fungsi-fungsi yang telah kita buat tadi. Jadi tiap kali kita pilih gambar, dia bakal kesimpan di ini, di self image, terus original image-nya yang sudah kita buat, dia bakal kesimpan ke sini. Kenapa? Karena untuk filter image, karena tadi kita ada fungsi reset sama fungsi undo. Jadi dia bisa balikin si gambar tadi ke original image yang pertama kali. Lalu ada self filtered image, yaitu untuk menyimpan gambar yang sudah kita filter. Nah, langsung aja kita ke fungsi yang pertama tadi, fungsi open image. Dia di dalam tombol button untuk pilih gambar, yaitu yang ini. Nah, pada fungsi yang ini, jadi di sini ada file path sama dengan file dialog ask open file name. Jadi di sini artinya dia buat kita bisa pencet, lalu dia bakal masuk ke tempat kita memilih gambar. Dia bakal masuk ke bagian seperti ini. Nah, di sini ada fungsi jika file path-nya kosong atau enggak ada, jika file path-nya ada isi, dia bakal menjalankan 3 fungsi berikut. Nah, yaitu pertama, self image sama dengan CV2 imread file path, yaitu dia bakal menampilkan gambar yang dia akan memilih gambar yang sudah kita pilih tadi. Terus saja misalnya ini. Nah, lalu ada self original image sama dengan self image the copy. Jadi gambar yang kita pilih ini dia bakal dimasukkan ke dalam sebuah variabel, yaitu self image copy. Jadi gambar ini bakal kesimpan ke situ. Jadi gambar original yang kita masukin tadi dia tetap ada di dalam aplikasi tersebut. Jadi yang ditampilkan itu gambar yang di copy. Nah, lalu ada self display image, yaitu untuk menampilkan gambarnya. Kita coba pilih gambar lain. Kita coba ini aja. Nah, kita langsung ke display. Di selanjutnya ada fungsi display image. Nah, di sini ada fungsi kalau gambarnya itu nggak ada isinya, atau kalau gambar itu tidak ada isi atau dia nggak non, berarti ada fungsi-fungsi yang dijalankan di bawahnya. Yaitu yang pertama, kita konversi gambar dari RGB dari BGR menjadi RGB, yaitu formatnya Tkinter dengan fungsi yang ini. Nah, lalu setelah itu kita konversi lagi atau kita ubah formatnya menjadi formatnya PIL dengan fungsi yang ini. Nah, lalu selanjutnya ini
untuk mengubah ukuran si gambarnya. Jadi kita menentukan ukuran gambar yang kita masukin, jadi batas ukurannya itu sesuai dengan kanvasnya gitu ya, itu 400 kali 400 pixel. Nah, selanjutnya itu kita menampilkan gambar yang sudah kita processing tadi dari konversi BGR ke RGB, lalu formatnya kita ubah ke PIL, lalu kita resize gambarnya jika diperlukan. Nah, langsung kita tampilkan ke dalam kanvasnya dengan komen self photo sama dengan image tk dot foto image ini. Nah, fungsi selanjutnya yaitu pengaplikasian filternya. Nah, di sini yang pertama kita lihat apakah gambar yang kita pilih ada. Jika gambarnya ada, berarti fungsi-fungsi di bawahnya akan dijalankan. Yang pertama, fungsi untuk memeriksa apakah filternya sudah dipilih. Jadi tadi di atas kan di bagian sini kita sudah bisa memilih filternya. Nah, jadi di sini dicek jika filternya udah bisa dipilih atau filternya yang dipilihnya ada. Berarti apa yang akan dijalankan? Yang dijalankan yaitu yang di bawahnya sini. Jadi di sini kita periksa apakah intensitasnya juga tadi sudah diinputkan. Jika intensitasnya tadi belum diinputkan atau tidak sesuai dengan format yang diminta, berarti akan muncul pesan error melalui message box, yaitu error masukkan nilai intensitas yang valid. Contoh saja. Jadi di sini misalnya kalau saya pencet tombol filternya, di sini ada muncul pesan error kalau intensitas yang kita inputkan itu nggak valid. Nah, lalu kita pastikan di sini kita buat agar nilai intensitas yang kita masukkan itu sesuai dengan nilai yang sudah kita tentukan. Jadi di sini ada if select filter. Jadi kalau filter yang dipilihnya blur, berarti dia punya intensitas itu dari 0 sampai 100. Lalu ada jika filter yang dipilih itu sharpen atau ketajaman, berarti intensitasnya tuh dari 0 sampai 20. Lalu jika filter yang dipilih itu edge detection, berarti filter yang diterapkan yaitu dari 0 sampai 100. Nah, setelah ketiga hal tadi diperiksa, nah gambar yang sudah diperiksa itu bakal disimpan di self filtered image, yaitu variabel yang menyimpan gambar yang sudah diaplikasikan filternya. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi-fungsi untuk penerapan filternya. Nah, setelah gambar-gambar ini diterapkan filternya, gambar yang sudah difilter bakal disimpan di self display image atau ditampilkan di self display image. Jadi kita cocokkan saja. Di sini kita pilih gambarnya tadi, lalu kita pilih filternya, misalnya blur. Kita kasih intensitasnya 10 mungkin. Kita terapkan. Nah, jadi gambar yang sudah kita terapkan blurnya ini, gambar yang sudah kita terapkan filternya ini, dia bakal dimunculin di self display image tersebut. Lalu sisanya ada 2 tombol. Jadi yang pertama fungsi buat tombol reset. Nah, jadi fungsi tombol reset ini dia cek apakah original image yang tadi diinputkan ada atau tidak. Nah, karena tadi pertama kita sudah simpan original image-nya ke variabel. Jadi yang di sini kan yang copy. Jadi karena variabel yang pertamanya tadi sudah ada, jadi dia balikin lagi, dia panggil lagi variabelnya, variabel yang aslinya. Atau gambar yang sudah kita simpan di variabel asli. Jadi kalau kita pencet reset, dia bakal munculin gambar yang gambar asli yang belum diaplikasikan filternya tadi. Lalu dia bakal ditampilkan di kanvas. Terus ada tombol undo. Nah, untuk tombol undo ini artinya setiap kali kita mengklik tombol undo, dia bakal balik ke proses aplikasi filter sebelumnya. Dia bakal mundur 1 kali gitu. Jadi misalnya kita coba dulu. Jadi di sini misalnya kita menerapkan filter blur berapa kali gitu. Jadi tiap kali kita undo, dia bakal balik satu-satu sampai ke gambar aslinya gimana. Nah, itu aja. Nah, terus selanjutnya di sini ada komen untuk menjalankan atau melakukan pembuatan aplikasinya, sehingga aplikasinya bisa muncul seperti ini.
Ya, di sini saya coba lakukan demo aja buat filter-filter yang ada. Ya, di sini misalnya kita pilih gambar yang filter yang ketajaman, kita masukin nilai intensitasnya nggak boleh nol. Lalu kita coba terapkan. Nah, di situ berarti filternya udah diterapin sehingga ketajaman dari gambarnya itu bertambah gitu. Lalu ada edge detection tadi untuk menentukan nilai tepi dalam dari suatu gambar. Kita coba aja. Oh, maaf, kita coba. Kita reset dulu. Nah, nah, jadi dia bakal jadi fungsi yang tadi itu udah jalan. Jadi ada ubah dulu gambarnya dari BGR ke RGB, terus udah ubah jadi gambar grayscale, baru udah bisa lihat dia punya tepi 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 dalam dari gambarnya itu yang mana aja. Nah, terus kita bisa undo juga, kita bisa ganti lagi filternya, terapin. Mungkin sekian untuk aplikasi penerapan filter yang saya buat. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.